Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Pertiwi. Saya merupakan dosen tetap di program studi hukum, Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan di Universitas Nusa Putra. Demi mendukung pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Video ini saya buat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek Republik Indonesia tahun 2025. Saya merupakan dosen di mata kuliah Hukum Agraria. Mata kuliah Hukum Agraria ini sesuai dengan keahlian bidang saya yang selaras dengan pendidikan terakhir yang saya tempuh, yaitu Magister Kenotariatan, juga selaras dengan beberapa penelitian dan pengabdian yang saya lakukan selama saya menjadi dosen. Dalam video ini, izinkan saya memaparkan rencana pembelajaran semester secara detail, dimulai dari deskripsi mata kuliah, metode pembelajaran, bobot penilaian, sampai dengan capaian pembelajaran di dalam mata kuliah. Dalam mata kuliah Hukum Agraria ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa hukum yang ada di dalam program studi hukum berbobot 3 SKS yang akan mahasiswa ambil di semester 4. Mata kuliah ini mencakup semua pembelajaran tentang hukum agraria sebagai hukum positif yang ada di Indonesia, mencakup dari mulai definisi atau pengertian baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas, asas-asas yang dipakai di dalam hukum agraria, peraturan hukum agraria dari mulai sebelum berlakunya hukum agraria sampai dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, terus juga pengaplikasian hukum agraria di dalam permasalahan-permasalahan hukum pertanahan yang ada di dalam atau di tengah-tengah masyarakat. Sama seperti mata kuliah lainnya, Hukum Agraria juga memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut juga dengan CPMK atau Learning Outcome atau LO. Yang pertama, capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengerti atau mendefinisikan hukum agraria baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. CPMK yang kedua yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk membahas dan mengolah hukum agraria ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan hukum pertanahan. CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan mengetahui perbedaan antara hukum yang berlaku sebelum berlakunya UU PA maupun setelah berlakunya UU PA pada saat kemerdekaan. Nah, CPMK yang terakhir yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk mengolah, menganalisa, dan juga mengaplikasikan hukum agraria ke dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan pemahaman proyek berdasarkan studi case. Nah, metode pembelajaran di dalam mata kuliah Hukum Agraria yang saya gunakan, saya menggunakan 2 metode pendekatan. Yang pertama yaitu Student Centered Learning dan juga Learning. Dengan beberapa metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, terus juga presentasi, proyek, maupun proyeksi-proyeksi dalam menganalisa beberapa studi case. Nah, untuk bobot penilaian yang saya aplikasikan dalam hukum agraria ini atau mata kuliah hukum agraria ini terbagi ke dalam 6 komponen penilaian. Yang pertama yaitu ada kehadiran terdiri dari 5%. Lalu ada kuis di setiap sesi yaitu terdiri dari 15%, ada tugas terdiri dari diskusi yang terdiri dibagi ke dalam problem based learning dan juga study case. Nah, bobotnya 20%, terus juga ada ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, dan yang terakhir ada tugas proyek sebesar 10%. Dari semua pemaparan tadi, saya tidak hanya menerapkan metode pembelajaran yang saya gunakan, tapi juga saya membiasakan mahasiswa untuk belajar secara mandiri dengan saya membuat soal diskusi yang mahasiswa harus kerjakan di setiap sesinya. Juga dengan soal tugas, diskusi yang mereka juga harus kerjakan. Selain belajar secara mandiri, saya juga memanfaatkan platform digital seperti Edlink dan Siakad untuk saya mengupload
materi-materi seperti PowerPoint dan juga lecture note yang dibarengi dengan kuis dan diskusi tadi yang mahasiswa bisa kerjakan di dalam platform Edlink tersebut. Mungkin untuk pemaparan kuliah saya cukupkan sekian, dan selanjutnya saya akan menampilkan pembelajaran yang langsung saya lakukan di kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang hak penguasaan atas tanah menurut hukum tanah nasional yang ada di dalam UPA. Kalau sebelumnya kita mempelajari tentang hak-hak atas tanah sebelum terjadinya UPA, seperti adanya tanah bekas adat, tanah bekas barat. Nah, untuk sekarang kita akan belajar mengenai apa sih tanah-tanah atau hak atas tanah yang ada atau diatur di dalam UPA. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah? Nah, hak penguasaan atas tanah ini adalah serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihakinya untuk mempergunakan tanah sebagaimana mestinya. Jadi ketika kita menguasai sesuatu, kalau di sini meliputinya tanah, kita tuh harus mempergunakan tanah tersebut yang dihaki oleh kita, dan kewenangan kita itu tidak meliputi hanya saja hak tapi juga kewajiban terhadap tanah tersebut, gitu ya. Nah, hak penguasaan atas tanah dalam tanah nasional ini ada 4 bentuknya. Yang pertama itu ada hak bangsa Indonesia yang diatur di dalam pasal 1 UPA. Terus ada hak menguasai dari negara yang diatur di pasal 2 UPA. Dan ada hak uraian masyarakat hukum adat, dan yang terakhir ada hak-hak perorangan secara individu terhadap tanah. Nah, yang akan kita bahas secara khusus, yaitu hak-hak perorangan individunya. Yang pertama ada hak-hak atas tanah primer dan hak-hak atas tanah sekunder. Nah, untuk hak-hak atas tanah primer dan sekunder itu nanti kita akan bahas secara khusus lagi di sesi berikutnya. Tapi di sini saya akan menerangkan secara garis besarnya saja. Apa aja sih yang meliputi tanah primer? Nah, tanah primer ini diberikan oleh negara dan bersumber langsung pada bangsa Indonesia atas tanah yang meliputi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai. Jadi dia sumbernya diberikannya langsung dari negara. Itu dari negara nanti diberikan kepada perorangan, badan hukum, ataupun subjek hukum lainnya yang berhak untuk memiliki tanah tersebut berdasarkan pengajuan, gitu ya. Nah, terus kalau hak atas tanah sekunder ini kebalikan dari hak primer. Dia tidak berasal langsung dari negara, tapi dia bisa juga berasal dari hak tanah primer yang tadi. Bentuknya ada hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak usaha bagi hasil, dan hak gadai. Nah, tadi kan hak guna bangunan dan hak pakai itu masuk juga ke dalam hak tanah primer. Nah, jadi hak-hak yang ada di hak atas tanah sekunder ini bisa berdiri atau dibangun atau dimiliki dari hak atas tanah primer. Berdasarkan apa? Pemindahan hak, contohnya jual beli, waris, gitu ya. Nah, hak tanah sekunder juga meliputi tanah wakaf, hak-hak jaminan atas tanah, dan juga bukan hak perorangan atas tanah, namun hak milik atas satuan rumah susun atau disebut juga dengan HMSRS. Nah, ini merupakan gambaran besar wilayah NKRI yang ada di Indonesia ini. Contoh bulat yang saya buat ini seperti wilayah negara Indonesia. Nah, di sini ada dibagi menjadi dua, ada tanah negara dan ada tanah hak. Nah, tanah negara ini meliputi aset negara, hutan, dan juga yang lainnya. Nah, di tanah negara ini ada sedikit yang garis segitiga kecil, itu merupakan tanah hak pengelolaan. Jadi hak pengelolaan ini bagian dari tanah negara. Nah, kalau tanah hak ini bagian dari tanah primer dan tanah sekunder yang tadi saya jelaskan. Jadi tanah hak ini adalah tanah individu yang bisa dimiliki secara perseorangan. Contohnya di sini ada HGB, hak milik, HGU, gitu ya. Termasuk juga
hak bangsa Indonesia dan hak menguasai dari negara. Jadi tanah di wilayah NKRI ini kalau misalkan belum ada alas haknya, ya berarti dia merupakan tanah negara atau yang dikuasai oleh negara. Itu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Termasuk ke dalam hak mana hak atas tanah yang mana gitu, contoh hak wilayah masyarakat hukum adat itu. Nah, jadi seperti yang tadi digambarkan di sini, tanah wilayah masyarakat hukum adat itu sebetulnya masuk ke tanah negara. Dia masuknya ke aset negara atau bukan? Karena sebetulnya kalau masyarakat hukum adat itu biasanya dia pembukaan lahan hutan baru gitu. Jadi dia asalnya langsung dari negara, diberikan dari negara, sama seperti hak primer yang individu. Cuman kenapa dia dibedakan dari hak menguasai dari individu tadi, nggak masuk ke primer, nggak masuk ke sekunder? Karena dia pemilikannya, hak penguasaannya bukan perorangan, tapi dia bersama. Karena tanah wilayah masyarakat hukum adat itu kepemilikannya secara bersama-sama, tidak bisa individu. Nanti berbicara tentang bagaimana cara pembuktian penguasaan tanah itu. Kalau untuk pembuktian tanah adat sama seperti hak atas tanah lainnya yang ada di hak primer, ini hak sekunder, dia juga sama-sama bisa dibuktikan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah. Contohnya seperti sertifikat, karena seperti yang kita tahu di UPA, bukti yang paling kuat itu adalah sertifikat. Jadi dia bisa dibuktikan dengan sertifikat, tapi kepemilikannya bersama tadi. Dia kepemilikannya misal atas masyarakat adat apa gitu. Jadi dia kepemilikannya buktinya dengan tadi izinnya kan dari negara ya. Nah, nanti diajukan pengakuannya kepada masyarakat adat itu, nanti diukur wilayahnya sampai mana. Karena kan masyarakat adat itu tergantung dia punya wilayah dan punya masyarakat. Nah, begitu pun dengan kepemilikan atas tanah yang disebut dengan hak wilayah. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai deskripsi mata kuliah Hukum Agraria. Seperti yang tadi juga saya paparkan di awal, bahwasannya mata kuliah Hukum Agraria ini sangat sejalan dan selaras dengan bidang keilmuan yang saya kuasai, baik itu dalam bidang pengajaran, penelitian maupun pengabdian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.